A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Bang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Menara Saidah. Cerita ini ditulis oleh Embart Nugroho. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Irman menjerit dan memutar balik berlari ke belakang. Di depannya ada sosok tubuh tanpa kepala berdiri tegak. Irman berlari tunggang langgang bersama Lia. "Lo lihat apa, Ir?" tanya Lia sambil berlari. Nafasnya ngos-ngosan. "Serem banget, Li. Sosok tubuh tanpa kepala." Lia mendegut ludah dan terus berlari ketakutan. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan di mana ada sedikit cahaya dari luar. Ada jendela kaca di sana. Lia menghampiri jendela kaca dan melihat keluar. Ia begitu heran mengapa pemandangan di luar gelap sekali. Itu bukan pemandangan kota Jakarta, tapi hutan dan semak belukar. Lia mengerutkan keningnya sambil terpelongo. "Kita di mana, Ir?" tanya Lia heran. Irman menghampiri Lia dan menatap keluar dari jendela kaca. Tidak ada lampu-lampu jalan apalagi bangunan-bangunan bertingkat seperti yang mereka lihat beberapa waktu lalu. Irman terdiam sambil mendekut ludahnya. "Gue nggak tahu, Li. Kok nggak ada perkantoran dan jalan raya?" Beberapa saat mereka terpaku dan hening. Mata Lia merebak. Ia seperti mimpi saja yang tak bisa terbangun dari tidurnya. Kemudian ia duduk bersandar ke dinding diikuti Irman. "Gue takut. Ir, kita ada di mana? Kenapa di luar suasananya berubah? Itu gak suasana Jakarta." Irman mengatur pernafasannya. Ia juga terlihat semakin panik dan gelisah. "Sepertinya makhluk-makhluk itu mempermainkan kita, Li." Lia menangis sambil menundukkan kepalanya. "Gue pengen keluar, Ir. Gue gak mau di sini." Lia terus menangis. "Sabar, Lia. Apa yang bisa kita perbuat? Kita sudah di sini." Irman mengambil handycam dari tangan Lia, kemudian mengarahkan kamera ke setiap sudut ruangan. Tiba-tiba aja pintu ruangan tertutup. Irman dan Lia terkejut. Mereka berbarengan bangkit dari duduknya, lalu menuju ke arah pintu dengan langkah gemetar. Pintu terkunci saat Lia memegang tangkainya. Irman berusaha mendorong dengan kuat, namun pintu terkunci dengan rapat. "Gimana nih, Ir?" Lia duduk lagi sambil meremas kepalanya. "Kita terjebak di ruangan ini, Li." "Bangsat, apa mau lo?" Lia marah kepada makhluk-makhluk yang sudah mempermainkan mereka. Dari sudut lorong Lia melihat sesuatu yang bergerak ke arah mereka. Irman dengan cepat mengarahkan handycam ke sesuatu yang bergerak di ujung sana. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat sosok yang merangkak mengarah mereka. Sosok menakutkan dengan wajah pucat dan mata terjuntai keluar. Sosok itu bergerak cepat hingga kamera mengarah entah kemana. Handycam jatuh dan hanya terdengar suara cerita Lia yang memilukan. Layar berubah biru dan kabur, seperti kaset yang macet. Kinanti mendekut ludahnya menyaksikan Lia ketakutan dan melihat sosok itu dalam bayangan putih. Kinanti menarik nafas dengan berat. Email menatap Kinanti yang sedikit gelisah.
Serem banget, Kin, gumam Email. Iya, Mbak. Apa sekarang tindakanmu? Kinanti mau mencari Kak Alia di bangunan itu, Mbak. Sebaiknya kamu urungkan niatmu untuk kembali ke menara itu, Kin. Kinanti terdiam, lalu menatap Email dengan raut wajah memelas. Kasihan Kak Lia, Kinanti harus menyelamatkannya, Mbak. Itu gak mungkin. Lia gak akan pernah kembali lagi. Kinanti minta bantuan seorang paranormal untuk menyelamatkan kakakku, Mbak. Kebetulan ada yang membantu. Ya, mudah-mudahan aja Kak Lia bisa diselamatkan. Email menggelengkan kepalanya. Mbak gak yakin, Kin. Tapi ya mudah-mudahan aja Lia masih bisa diselamatkan. Iya, Mbak. Doain Kak Lia ya. Sekarang kamu istirahat saja. Kinanti mengangguk pelan. Setelah melihat rekaman video tadi, Kinanti kembali menerawang. Ia merasa syok melihat kakaknya yang ketakutan di ruangan gelap gulita. Ruangan yang nyaris tanpa cahaya, dan satu-satunya cahaya dari senter yang mereka pegang. Email keluar dari kamarnya. Tak sengaja Kinanti melihat buku diari yang terletak di bufet dengan tumpukan-tumpukan novel. Kinanti mengambilnya dan membuka buku diari itu. Buku itu milik Lia, kakaknya. Kinanti mengerutkan keningnya sambil membuka lembar pertama. Ada goresan-goresan puisi di sana. Tiba-tiba saja ia mendengar Email berdeham dan masuk ke kamar. Kinanti buru-buru memasukkan buku diari itu ke dalam tasnya. Mbak, Kinanti pulang dulu ya. Mungkin besok Kinanti datang lagi. Kasihan Ana sendirian di kos, ucap Kinanti berkilah. Iya, Kin, kamu yang sabar ya. Iya. Kinanti pamit dan keluar dari kamar Email. Ia menghadang sebuah taksi dan segera masuk begitu taksi berhenti. Kinanti duduk sambil menyadarkan tubuhnya. Kemudian ia mengambil buku diari dari dalam tasnya. Kinanti membuka lembar pertama dan membaca catatan-catatan Lia. Kinanti mengerutkan keningnya. Mengapa buku diari kakaknya ada di tangan Email? Buku diari itu bertuliskan tentang hubungan Lia dan Miki. Kisah cinta mereka yang sangat manis. Namun ada kerikil-kerikil yang selalu menghiasi cerita mereka. Ternyata Email juga mencintai Miki. Menjelang malam Kinanti tiba di kos-kosan. Kos-kosan itu terlihat sepi dengan lampu yang temaram. Kinanti berhenti sejenak sambil memperhatikan kosan itu dengan lekat. Ada keraguan dan ketakutan yang tiba-tiba menyergap dirinya. Namun rasa itu hilang ketika melihat dua orang anak kos yang juga ingin memasuki kamarnya. Loh, kok di gerbang aja, Mbak? Tanya seorang dari mereka. Gak apa-apa, saya mau masuk kok. Yuk, Mbak. Kinanti mengangguk dan mengikuti langkah kedua gadis itu. Ia merasa lega karena malam ini ia tidak sendirian. Tapi ada dua orang anak kos. Kinanti membuka pintu kamar dengan perlahan. Kemudian membuka pintunya dan menyalakan lampu. Kinanti meletakkan tasnya di atas meja. Kemudian membuka sepatunya dan meletakkannya di bawah meja. Ia beranjak menutup jendela kamar, lalu duduk di kursi. Ia mengambil buku diari kakaknya dari dalam tas, membuka lembar pertama, dan membaca kisah-kisah yang menarik perhatiannya. Lia jatuh cinta dengan Miki. Kisah cinta mereka sangat romantis. Hubungan mereka sudah berjalan selama 2 tahun. Selama 2 tahun hubungan mereka juga baik-baik saja. Hingga kisah cinta Lia dan Miki terusik oleh Email. Kehadiran Email merusak hubungan Lia dan Miki.
Ternyata email jatuh cinta dengan Miki. Ia tak ingin Lia memiliki cowok jangkung beralis tebal itu. Beberapa kali email ingin mencelakai Lia, namun tetap saja Lia selamat. Email mengarang cerita agar hubungan mereka retak. Email juga membuat cerita-cerita palsu tentang Lia. Sampai akhirnya Lia ikut dalam pembuatan film misteri dan syuting di gedung pencakar langit itu. Kinanti mengerutkan kening dan menutup buku diari milik Lia. Masih ada beberapa lembar lagi yang belum dibacanya. Intinya email terlibat dengan hilangnya Lia. Tiba-tiba saja ia mendengar desisan-desisan aneh, seperti bisikan-bisikan. Kinanti tercekat dan beranjak dari tempat duduknya. Matanya mengedar ke seluruh kamar. Jantung berdetak tidak menentu. Desisan itu pun menghilang sekejap saja. Kinanti melirik arloji di pergelangan kirinya. Sudah hampir jam 11 malam. Ana belum juga pulang. Kinanti membuka laptopnya untuk menghilangkan rasa gelisah dan panik. Ia membuka lembaran baru, namun tidak menemukan ide di kepalanya. Pikirannya kacau. Tiba-tiba ia terkejut ketika melihat sebuah tulisan di lembar kertas kerjanya di dalam laptop. "Tolong aku." Kinanti tercekat dan menjauh dari laptopnya. Ia semakin ketakutan ketika tulisan itu muncul sendiri. "Aku pemilik kamar ini." Dek. Jantung Kinanti semakin berdetak kencang tak menentu. "Aku masih penasaran dengan kematianku." Kinanti mendekut ludahnya. Kemudian ia bertanya sambil mengetik dengan tangan gemetar. "Apa yang kau inginkan?" "Kalung pemberian ibuku." "Di mana kalung itu?" "Di sebuah ruangan gelap tanpa cahaya." "Menara Saidah?" "Iya." Tangan Kinanti gemetar. Bagaimana mungkin ia menemukan kalung itu? "Kuburkan kalung itu di dalam tanah agar aku tenang." Kinanti merasakan tengkuknya semakin merinding. Sosok itu berdiri di belakangnya, namun Kinanti tak berani menoleh. Keringat itu mengucur deras dari keningnya. Ia menggigit bibir sambil menahan takut yang tiada terkira. Ingin menjerit namun tak mampu menjerit. Ingin berlari namun kakinya terasa berat. Akhirnya Kinanti hanya pasrah sambil memejamkan matanya. Di tempat lain, Ana dan Andre masih mencari kamar kos di bilangan Jakarta Pusat. Semua gang mereka masukin, namun belum ketemu juga. Akhirnya mereka menemukan kamar kos yang lumayan nyaman. Andre menanyakan seputar kos-kosan itu ke tetangga di sebelahnya. Kos itu ternyata nyaman. "Sebaiknya lo segera ngemasi barang-barang lo, An." "Iya, Dre, bantuin gue ya." "Iya." "Kinanti di mana?" "Lagi di rumah temennya." "Sebaiknya lo telepon dia. Kita butuh bantuan Kinanti untuk ngeberesin barang-barang lo." "Iya." Ana mengambil ponselnya dan menghubungi Kinanti. Kinanti bersedia membantu Ana, dan ia segera pulang ke kosan. Andre tiba-tiba saja menerima panggilan dari Big Boss-nya. Ia ada pemotretan untuk sebuah majalah. Dengan berat ia membiarkan Ana pulang sendirian. Malam itu Ana tiba di kosan. Takut-takut ia melihat rumah kos-kosannya yang berubah menjadi menyeramkan. Ia membuka pintu gerbang dengan perlahan. Suara gerbang juga terdengar mendecit parau. Ana masuk dengan tergesa. Mendengar pintu gerbang dibuka, Kinanti yang lebih dulu tiba di kosan membuka pintu kamar. "Ana, cepetan." "Iya."
Ana buru-buru menaiki anak tangga dan menuju kamarnya. Lama banget sih. Aku sampai ketakutan. Maaf Kin, jalanan macet. Biasalah Jakarta. Yaudah, cepetan kamu benahi barang-barangmu. Ana mengangguk dan mengambil koper besar dari atas lemari baju. Dengan gerakan terburu-buru, ia memasukkan baju-bajunya, sementara Kinanti membantu memasukkan barang-barang lainnya. Memasukkan barang-barang lainnya ke kotak kardus. Kamar Ana terlihat berantakan. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang dan menghempaskan jendela kamar, hingga Kinanti terkejut. Ana terdiam sambil menatap Kinanti. Keringat dingin keluar dari keningnya. Cepat Kin. Iya. Kinanti kembali memasukkan barang-barang Ana ke dalam kotak. Buku-buku, jam weker dan barang-barang lainnya. Pintu kamar tertutup sendiri. Ana terkejut dan ketakutan. Kin, gumamnya pelan. Kinanti mendekut ludahnya sambil melihat ke arah pintu. Maghrib sudah berlalu dan menyisakan kilap di luar sana. Langit mendung dan membuat suasana menjadi dingin, lembab. Suasana gemuruh menggelegar di langit hitam. Cepat Kin, bawa barang yang perlu aja. Ayo kita keluar. Kinanti buru-buru mengambil tas ranselnya dan meletakkannya ke pundak. Ana juga hanya membawa tas ransel berisi baju-bajunya. Kinanti dengan cepat membuka pintu kamar, namun pintu tidak bisa dibuka. Ia panik dan ketakutan. Gak bisa dibuka. An, gimana nih? Tanyanya dengan nafas terus memburu. Ana mencoba membuka pintu dan menggedor-gedornya. Pintu tetap tidak bisa dibuka. Kinanti panik dan mencari sesuatu untuk membuka pintu. Angin di luar sana terus saja berhembus kencang. Telepon Andre An, cepetan. Iya ya. Ana buru-buru mengambil ponselnya dengan gemetar. Kemudian ia memencet nomor Andre. Nyambung. Halo, Dre, tolongin gue, cepetan. Ana, lo di mana? Di kosan. Kami terjebak, Dre. Pintu kamar gak bisa dibuka. Oke, lo tunggu ya. Gue lagi meluncur ke kosan. Cepetan, Dre, gue takut. Yap. Klik. Andre mematikan ponselnya. Ana masih terlihat panik dan ketakutan. Mereka membaca doa-doa apa saja untuk menenangkan pikiran mereka. Angin terus saja menghentak-hentakan jendela kamar. Ana menghampiri Kinanti dan memegang lengannya dengan ketakutan. Sejenak angin berhenti dan diiringi rintik-rintik hujan gerimis. Ana mendekut ludah sambil mengawasi jendela kamar. Tiba-tiba saja mereka mendengar sayup suara tangisan pilu yang menyayat hati. Tangisan itu membuat Kinanti dan Ana saling terhenyak dan bergidik. Tolong aku, Kin. Suara itu mengejutkan Kinanti. Ia terbelalak sambil mendekut ludahnya. Ana menatap Kinanti dengan lekat. Ia heran mengapa sosok itu meminta tolong pada Kinanti. Aku akan menolongmu. Tapi jangan ganggu kami. Biarkan kami pergi, ucap Kinanti. Kin, sela Ana ketakutan. Aku takut. Ana menggigit bibir bawahnya. Aku juga takut, An. Tiba-tiba saja bayangan putih terlihat di depan jendela kamar. Mereka terkejut dan menjerit.
Begitu bayangan itu terlihat jelas dari kaca jendela kamar, Kinanti dan Ana melompat ke tempat tidur dan menutup matanya dengan selimut. Ana menjerit ketakutan. Tiba-tiba saja pintu digedor dari luar. Ana dan Kinanti semakin ketakutan. "Ana, buka pintunya!" Mendengar teriakan Andre, Ana buru-buru bangkit dan menghampiri pintu kamar. "Pintunya nggak bisa dibuka, Andre. Lo dobrak aja dari luar." "Oke, kalian baik-baik aja kan? Mundur dari pintu." Andre memberi aba-aba, kemudian mendobrak pintu kamar. Beberapa kali pintu tidak terbuka. Kemudian dengan seluruh tenaga Andre mendobraknya, dan pintu pun terbuka. Andre melihat Ana dan Kinanti yang sudah ketakutan. "Ayo kita segera keluar. Dre, gue takut banget." Andre membawa barang-barang Ana dan mereka keluar bebarengan. Masih ada sedikit lagi barang-barang yang tertinggal. Mungkin besok mereka mengambilnya kembali. Begitu mereka keluar pintu, kamar pun terhempas lagi dan tertutup. Buru-buru mereka menuruni anak tangga dan berlari keluar dari pintu gerbang. Kinanti menoleh sejenak ke arah kamar. Di sana berdiri sosok Sari berlumuran darah. Kinanti tercekat ketika Ana memanggilnya. "Cepetan, Kin." Kinanti buru-buru masuk ke dalam mobil Andre yang sengaja dibawanya. Sampai di dalam mobil, Kinanti terus termenung. Ia terus berpikir mengapa sosok Sari meminta bantuannya. Sari menginginkan kalungnya. "An, lo baik-baik aja?" tanya Andre di sela-sela perjalanan. Ana mengangguk. "Iya, Andre, gue baik-baik aja kok. Gue trauma aja dengan kejadian tadi. Gue benar-benar melihat sosok itu, Andre. Serem banget." "Sudahlah, lo lupain aja sosok itu. Jangan dibawa-bawa." "Gue gak bisa ngelupainnya, Andre. Sosok itu berdiri persis di depan gue, di luar jendela kamar." Sudah. Andre kembali fokus ke jalanan. Hujan mengguyur kota Jakarta dengan gemuruh yang sesekali menggelegar di langit hitam. Malam semakin mencekam dengan kejadian tadi. Ana dan Kinanti bermalam di sebuah hotel untuk sementara. Mereka belum bisa masuk ke kamar kosan yang baru karena belum dibersihkan. Ana terpaku menatap kota Jakarta dari jendela kamar hotel. Ia benar-benar syok melihat sosok yang menyeramkan itu. Ia bertanya-tanya, siapa gadis itu sebenarnya? "An, sudahlah, jangan melamun terus. Semuanya sudah berlalu." "Tapi aku masih trauma, Kin. Aku takut tempat kos yang kutempati nanti juga memiliki cerita yang sama." "Kamu jangan terpancing dengan ilusi-ilusimu. Semuanya akan baik-baik saja selama kamu punya iman dan terus berdoa." "Iya, kamu benar, Kin. Sebaiknya aku memang tidak mengetahui cerita itu. Tapi syukurlah kamu sudah menolongku. Terima kasih ya." Kinanti tersenyum dan memeluk sahabatnya itu. Mereka membiarkan malam dengan tetesan-tetesan hujan yang terus turun membasahi kota Jakarta. Kinanti kembali memikirkan buku diari kakaknya. Ada apa sebenarnya dengan Lia, Miki dan email? Ia ingin tahu dari email tentang kakaknya. Besok ia akan kembali lagi ke rumah email dan menanyakan keberadaan kakaknya. Singkat cerita, email lagi-lagi tidak berada di rumah.
ia pergi ke rumah saudaranya. Konon, Imel selalu ditakuti oleh arwah-arwah gentayangan hingga ia menjerit-jerit ketakutan. Kinanti bertemu papa dan mama Imel di rumah. "Mbak Imelnya kemana tante?" "Imel lagi pergi nenangin pikirannya." "Nenangin pikirannya?" "Iya. Sejak 2 tahun lalu, ia seperti orang ketakutan begitu, nak. Tante juga gak tahu apa yang terjadi dengan putri tante." "Mbak Imel gak pernah cerita ke tante?" "Enggak." "Oh, memangnya Imel pernah cerita ke kamu?" Kinanti menggeleng. "Gak juga sih tante. Tapi apa boleh Kinanti ke kamar Mbak Imel? Soalnya ada sesuatu yang ingin Kinanti cari." Apa itu?" "Cuma handycam aja tante. Kemarin ketinggalan di kamar Mbak Imel," jawab Kinanti. "Ya sudah, kamu cari aja sendiri ya. Tante ke taman dulu." "Iya tante." Perempuan baya itu berlalu dari Kinanti. Kinanti menaiki anak tangga dan masuk ke kamar Imel. Pandangannya menggelegar di kamar yang cukup luas. Ia mengawasi setiap sudut kamar, kemudian mencari sesuatu yang berhubungan dengan kakaknya. Selain buku diari yang disimpan Imel, mungkin ada beberapa benda lain yang diambil Imel. Kinanti membuka lemari baju dan mencari setiap sudutnya. Kemudian ia membuka laci meja belajar, dan di sana ia menemukan sebuah kalung bermata giok. Kinanti mengambilnya dan memperhatikan kalung itu. Ia membuka liontin itu dan melihat foto yang tertera di sana. Kinanti terkejut ketika melihat foto itu. Itu foto Sari. Jadi kalung ini milik Sari. Kenapa Mbak Imel mengambilnya? Kinanti terus berpikir keras. Buru-buru ia memasukkan kalung itu ke dalam tasnya. Tidak ada benda-benda lain lagi yang menyangkut kakaknya. Kinanti pun keluar dari kamar dan pamit ke mama Imel. "Kinanti pamit dulu tante." "Sudah menemukan handycammu?" "Sudah tante." "Baiklah kalau begitu. Kamu hati-hati di jalan ya." "Iya tante." Kinanti keluar dari gerbang rumah Imel. Sepertinya ia harus menyelesaikan sendiri masalah liar di bangunan megah itu. Dan kalung itu, Kinanti bingung harus menguburnya di mana. Hari itu juga ia kembalikan ke kosan Ana yang lama. Kosan itu terlihat semakin memprihatinkan. Takut-takut Kinanti membuka gerbang dan masuk ke halaman depan. Kemudian ia mengambil sekop kecil yang ada di taman, menggali lubang sedalam 10 cm. Setelah itu ia memasukkan kalung Sari dan menguburnya. Kinanti buru-buru keluar ketika tanah itu sudah tertutup dengan padat. Ia berlari kecil karena takut. Sejenak ia melihat sosok Sari di depan pintu. Sosok itu tersenyum padanya. Kinanti buru-buru pergi dan berlari kecil. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.